Shalom semuanya, Grace S. Christian di sini. Kali ini Grace mau share tentang penglihatan-penglihatan yang Grace dapatkan dan juga tentang apa yang akan terjadi setelah ini, dan khusus untuk mengenai suatu kerajaan, yaitu Tuhan beritahu Grace, Grace tangkap suara Tuhan berkata, beritakanlah mengenai kerajaan utara itu pada bangsamu. Jadi Grace mau share di video kali ini. Oke, langsung aja mulai dari penglihatan yang Grace pernah dapatkan, yaitu berbicara tentang buah-buahan, bakul berisi buah-buahan. Ada 3 bakul, bakul kecil, sedang, dan besar. Bakul yang paling besar ini ya, paling banyak berisi buah-buahan. Di sini yang Grace pahami ialah ini mengenai penuaian jiwa-jiwa, karena panen buah-buahan yang banyak sekali itu ya. Adanya pemulihan, adanya pertobatan besar-besaran yang terjadi, adanya keselamatan besar yang terjadi. Dan Grace mendapat penglihatan ini dari tahun 2020 ya. 2020 berarti banyak sekali itu penuaian jiwa-jiwa ya. Kita tahu sendiri ya, melalui internet online banyak sekali yang dimenangkan, banyak sekali pertobatan, terjadi pemulihan hati Bapa, pemulihan hati anak-anak. Jadi hati Bapa kepada anaknya, hati anak-anak kepada Bapa, dan wah, itu luar biasa sekali banyaknya mujizat yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan, banyaknya hal-hal yang terjadi, kuasa Tuhan yang dinyatakan lewat internet, lewat online itu ya, YouTube, banyaknya live streaming, Zoom, media, dan yang lain-lain itu di situ Tuhan pakai sebagai media yang untuk menyatakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, dan sehingga banyaknya pertobatan, keselamatan terjadi. Bayangkan itu terjadi selama pandemi COVID-19. Dan penglihatan tentang buah-buahan ini yang tadi Grace bilang, Grace dapatkan tahun 2020 ya, itu, dan terjadi sampai Grace Grace tangkap tahun ini, mulai tahun ini itu bakul yang ketiga terjadi. Banyak sekali penuaian jiwa-jiwa mulai tahun ini ya, dan sampai waktu tertentu. Di sisi lain, bakul berisi buah-buahan ini juga berbicara mengenai hal-hal demikian. Grace mau sharing di Amos 8 ayat 8. Jadi Amos 8 ini dia perikopnya penglihatan keempat bakul dengan buah-buahan ya, yang ayat 1 sampai ayat ketiganya. Ayat pertama dulu Grace bacakan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu langsung ayatnya yang ketiga, nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah, ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Sekali lagi, ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dan ini, ayat ini mengingatkan Grace tentang pandemi COVID, apalagi tahun 2020 banyak sekali ya yang menjadi korban dari virus COVID-19 ini. Banyak orang yang meninggal dunia, dikuburkan secara massal, bahkan tanpa keluarganya, langsung saja dikuburkan oleh pihak medis ya, karena memang ada aturannya ya, karena ini wabah pandemi dan menular. Jadi banyak ratapan kesedihan di situ ya, kita alami, kita orang-orang manusia gitu ya, di bumi ini, nggak cuma di Indonesia tapi seluruh dunia mengalami namanya kesedihan ya, masa-masa yang kesulitan dimana kita mengurung diri, kita harus dalam rumah untuk berapa waktu lamanya, kalau mau keluar juga dibatasi, terbatas ya, ada aturannya, harus scan lah, harus divaksin lah, dan segala macam. Dan kita mengalami kesulitan-kesulitan itu, dan orang-orang yang lain yang menjadi korban, dan akhirnya mereka meninggal dunia juga, mereka dikuburkan tanpa keluarga, dikuburkan dengan diam-diam. Nah, ayat ini kembali lagi, ayat ketiga, nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah, ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Makanya waktu itu gereja-gereja tutup, tempat ibadah tutup juga ya, sedih ya, nggak bisa berkumpul dengan orang lain. Nah, ini yang mengingatkan Grace tentang apa yang terjadi, dan ini juga penglihatan mengenai bakul dengan buah-buahan. Jadi ini mengkonfirmasi apa yang Grace dapatkan dari penglihatan yang Tuhan beri itu. Oke, selanjutnya yaitu adanya konflik antar dua negara yang sudah terjadi tahun ini, alias perang. Ya, langsung aja, konflik antara Rusia dengan Ukraina. Ya, itu terjadi di Februari tahun ini.
dan sampai sekarang masih. Dan ini yang menjadi apa ya, berdampak besar ke negara-negara lain, yaitu lewat hal ekonomi ya, segi jual barang juga berdampak, akibatnya harga makanan naik, harga barang naik ya. Dan di sisi lain negara-negara yang lain melihat kesempatan Rusia menyerang Ukraina juga membuat mereka paham, oh ini juga bisa jadi kesempatan buat kami menyerang negara-negara lain, apalagi yang berbatasan dengan mereka, apalagi yang bersebelahan dengan mereka, apalagi negara yang kapasitasnya lebih kecil, apalagi negara yang wilayahnya lebih kecil daripada mereka, sehingga mereka melihat ini suatu hal, kesempatan untuk memperluas kekuasaan mereka, dominansi ya, wilayah mereka ya. Dan itu yang akan terjadi. Dan setelah itu juga ada penyakit selain COVID yang muncul di tahun ini, yang maksudnya menjadi wabah ya. Saya tidak tahu sudah muncul dari tahun-tahun sebelumnya mungkin atau tidak, tapi yang menjadi wabah ya itu tahun ini, sebelum pertengahan tahun ini, yaitu salah satunya cacar monyet atau monkeypox ya. Itu dia. Jadi banyak hal yang terjadi kan. Nah, itu confirm dengan penglihatan berisi buah-buahan tadi juga. Nah, ini juga saya juga mau bagikan ke teman-teman di kitab Amos pasal 8 ayat 8. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Kita ingat ya, bagaimana kasus COVID-19 itu muncul, naik tinggi, kemudian surut lagi, kemudian setelah berapa lama muncul varian baru, naik lagi kasusnya, kemudian turun lagi, seperti perairan yang atau sungai yang naik, yang pasang, kemudian diombang-ambingkan, kemudian surut lagi, pasang lagi, surut lagi. Nah, ini juga dikonfirmasi dalam kitab Amos pasal 8 ini, di bawah perikop peringatan tetap terhadap orang yang mengisap sesamanya. Karena di ayat sebelum ini, sebelum ayat 8 itu berbicara tentang jual beli ya, jual beli. Nah, berbicara mengenai jual beli juga akan inflasi sedang terjadi ya, harga barang naik, harga makanan naik. Di sisi lain juga nantinya akan terjadi setelah ini, yaitu resesi. Sampai berapa waktu lamanya resesi itu akan terjadi, masa kesukaran, kesulitan, banyak pengangguran ya. Dan juga nanti akan ada pergantian kekuasaan para pemimpin bangsa-bangsa di dunia. Tapi ingat, kita jangan panik dan jangan stres. Justru kenapa saya sampaikan pesan Tuhan ini, yaitu supaya saudara mengerti, memahami kondisi yang ada, yang sedang terjadi, bagaimana adanya COVID-19, pandemi COVID-19, bagaimana adanya perang atau konflik antara negara-negara, bagaimana adanya inflasi, resesi, dan bagaimana adanya nanti kekuasaan yang akan terjadi. Teman-teman, Tuhan mau supaya kita itu memiliki persiapan yang matang dari sekarang, bahkan jauh-jauh hari sebelum hari ini sebetulnya. Karena sebelum ini juga hamba Tuhan yang lain sudah pernah menyampaikan pesan Tuhan mengenai masa kesukaran yang akan datang dan bagaimana kita harus mempersiapkan diri, ya kan? Bagaimana kita harus melakukan persiapan yang matang. Oke? Jadi seperti kalau Anda punya kemampuan, skill, maka pertajam ya, gunakan itu untuk menjadi suatu hal yang membuat Anda bisa menghidupi atau memenuhi keperluan hidup Anda, yaitu berusaha, melakukan usaha ya. Selain juga persiapan untuk hal-hal yang lain dari segi ekonomi, finansial juga. Kalau yang punya lahan, bercocok tanam, berkebun ya, biar ada makanan atau sayur yang bisa dimakan sendiri dari hasil itu cocok tanam atau berkebun. Kalau ada yang punya hal-hal yang lain seperti usaha ya, mungkin bisa dipikirkan usahanya bisa dapat backup atau punya backupan ya. Anda punya backup untuk lakukan usaha lain, atau Anda memperluas usaha itu seperti apa ya, untuk bisa bertahan di tengah situasi yang akan terjadi nantinya. Oke? Tapi itu untuk beberapa waktu lamanya, untuk beberapa waktu tertentu yang saya tidak bisa jelaskan karena itu rahasia Tuhan. Oke. Nah, intinya akan ada masa kesukaran di depan mata. Dan penglihatan yang selanjutnya yang lain itu berbicara tentang banyak
drone yang terbang seperti kumpulan belalang. Saya melihat drone-drone itu terbang banyak di atas langit seperti kumpulan belalang mengarah ke suatu bangunan ya, dan drone itu menempel ke bangunan itu kemudian mengeluarkan gas beracun. Saya asumsinya itu kok kayak gas nuklir ya. Jadi ini berbicara tentang perang, dan apa perang yang akan sedang terjadi dan perang yang akan terjadi. Saya coba cek di internet, drone-drone itu ternyata memang dipakai oleh negara-negara sebagai senjata perang mereka, dan juga sebagai senjata sebagai alat pengintai untuk mengintai negara yang berlawanan dengan mereka. Nah, ini penglihatan yang tentang drone. Penglihatan selanjutnya ada juga, itu tentang sebuah kapal dengan gambar satu mata di badan kapal itu ya, di sisinya. Ini pada bulan Maret 2022 ya, bulan Maret tahun ini saya dapatkan. Oke, yes, berbicara tentang ini. Nah, saya tunjukkan aja deh. Ini ya, ini yang tadi drone. Ini drone. Ini ini drone. Ya, ini drone-nya. Nah, ini tentang ya, ini drone nih. Dia nempel di gedung. Nah, yang ini tentang berbicara kapal yang mengarah, yang berlayar ya. Ini seperti sungai dan saya di sini berdiri. Nah, ini dengan satu mata ini seperti kapal ini berlayar mendekati kemari ke sini. Yang saya tangkap ialah semakin mendekat. Kapal ini semakin mendekat, sudah di depan pintu. Anda tahu sendiri artinya apa satu mata, berbicara tentang antikris ya. Oke? Jadi sudah terlihat dari jauh, sudah terlihat dari balik kabut. Ini seperti kelihatannya masih jauh, tapi sudah terlihat dari balik kabut, artinya semakin mendekat dan sudah di depan pintu. Selanjutnya, berbicara tentang kerajaan utara. Ya, Tuhan berpesan pada saya, beritakan kerajaan utara itu pada bangsamu, apa yang kamu lihat dan dengar, beritakanlah itu. Oke, jadi tentang kerajaan utara, kita buka Yehezkiel 38. Yang saya dapatkan itu Yehezkiel 38. Saya nggak bacakan semua ayatnya, nanti teman-teman baca sendiri, tapi saya bacakan untuk berapa ayat saja. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenangkan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Oke, sampai situ aja. Jadi intinya kerajaan utara ini sedang bersiap-siap dan bahkan sudah mulai untuk menguasai negara yang lain. Dan konfirmasi dari Daniel 7 ayat 3 dan Daniel 7 ayat 5 ya. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Kekuasaan kerajaan utara sedang melancarkan kekuasaannya ya, serangannya supaya kekuasaannya lebih besar, dan banyak bangsa yang, banyak negara lain yang mendukung. Dan saya pernah mendapatkan mimpi seperti adanya perang nuklir, adanya ledakan nuklir, bahkan itu terasa sekali gelombangnya. Apa yang terjadi sekarang itu dan yang akan terjadi nanti ke depannya itu, kita bisa pahami itu suatu hal yang kalaupun memang harus terjadi, berarti memang ada rencana Tuhan di balik itu semua ya. Kalau kenapa Tuhan mengizinkan itu semua terjadi ya, artinya ya kita berada di hari-hari terakhir, mendekati akhir zaman. Hal-hal perang-perang antar bangsa-bangsa, antar negara-negara di dunia bisa memicu adanya perang nuklir yang kita tidak sangka-sangka. Ada suatu hal yang terjadi, dan pergantian kekuasaan yang akan terjadi, dan bagaimana nantinya
negara-negara memperluas wilayah kekuasaannya. Dan ya teman-teman, saya mau kasih tahu sekali lagi, kalaupun memang itu terjadi, dampaknya berarti ke segi ekonomi, ke segi keuangan itu besar sekali. Kita harus siap-siap, ada persiapan dari sekarang. Kalaupun ada resesi terjadi, masa kesukaran terjadi, jangan panik, jangan stres. Kembali lagi, selalu cari hadirat Tuhan. Tuhan yang pasti buka jalan. Ingat Mazmur 91 ya, Tuhan pasti pegang janjinya. Pasti Tuhan jaga lindungi kita. Asal kita tetap selalu berada dalam lindungan Tuhan, kita tetap selalu cari hadirat Tuhan ya. Jadi pesan ini mau mengingatkan saudara untuk selalu cari hadirat Tuhan setiap hari, selalu bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Gimana? Berdoa, baca firman Tuhan, beribadah, pujian penyembahan pada Tuhan setiap hari, selalu meluangkan waktu untuk saat teduh, untuk doa ya. Itu dia, karena kita betul-betul mendekati akhir zaman. Itu aja dari saya kali ini mengenai kerajaan utara Ukraina. Sudah terjadi, setelah ini apa yang akan terjadi itu yang nantinya menjadi hal yang luar biasa yang kita tidak sangka-sangka, dan luar biasanya dalam artian kesedihan ya, sedih lah pasti. Kalaupun memang harus terjadi ya, percayalah rencana Tuhan yang paling terbaik ya. Itu aja. Jadi ingat, Indonesia aman dalam lindungan Tuhan karena banyak pendoa, banyak anak-anak Tuhan yang berdoa buat bangsa kita Indonesia supaya tetap aman. Dan saya pernah berdoa di tahun ini, ikut doa online, dan lewat doa itu tiba-tiba Tuhan menyampaikan pada saya tentang Hagai 2. Tuhan memberikan Hagai 2 sebagai ini ya, bagaimana Tuhan memulihkan Indonesia, berbicara tentang memulihkan Indonesia. Hagai 2 nanti teman baca sendiri, itu tentang bagaimana harta-harta bangsa-bangsa lain itu dibawa ke Indonesia. Artinya ada pemulihan yang terjadi di Indonesia. Indonesia kedepannya akan lebih maju lagi, akan dipulihkan Tuhan. Bahkan sekarang sudah terjadi pemulihan. Haleluya. Dan ingat, dari negeri timur, daerah timur, dari negeri timur terdengar sorak-sorai. Itu firman Tuhan ya, terdengar sorak-sorai dari negeri sebelah timur. Dan Indonesia itu ada di sebelah timur dunia. Dan ya, banyak pujian penyembahan yang dinaikkan di Indonesia, pujian penyembahan kepada Tuhan ya yang dinaikkan dari Indonesia, maksudnya banyak doa-doa yang dinaikkan. Wah, haleluya, saya senang sekali. Betul-betul Tuhan jaga Indonesia. Jadi intinya, ingat, Indonesia tetap aman dalam lindungan Tuhan. Kalaupun memang banyak badai yang akan terjadi ke depannya, masa kesukaran yang akan terjadi, tetapi ingat, Tuhan tetap menopang Indonesia. Dan apalagi banyak sekali anak-anak Tuhan di Indonesia yang berdoa untuk Indonesia. Maka Tuhan juga yang akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga Indonesia. Meskipun badai gelombang datang, meskipun badai gelombang di dunia ya, bukan cuma maksudnya di mana, di negara tertentu, tapi di dunia. Tapi percaya ada janji Tuhan untuk tetap melindungi anak-anaknya, apalagi di Indonesia ya. Itu aja kali ini dari saya. This is Grace as Christian. Until next time, bye bye.